saya Zia Zetina, saya guru biologi di SMAN 1 Surade, Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya akan menyajikan perangkat pembelajaran dengan model problem based learning untuk mengatasi masalah rendahnya kemampuan literasi numerasi siswa kelas 10 dalam materi perubahan lingkungan. Berikut tayangannya. Apa kabar hari ini semuanya? Baik. Alhamdulillah semuanya. Tapi kayaknya ada yang tidak masuk ya hari ini ya. Soalnya ini kayaknya gak lengkap ya. Siapa yang tidak hadir? Aji Gundara kenapa? Aji sakit. Oh Aji sakit. Gundara sakit juga. Alhamdulillah di kelas kita ada yang terpilih menjadi ketua MPK. Kita tepuk tangan dulu dong. Oke, kalau begitu sebelum kita memulai agar pembelajaran hari ini lebih berkah, silakan dipimpin doa oleh Bapak Ketua MPK. Silakan. Sebelum belajar, baca doa dalam hati. Supaya semangat kita undang dulu nih Mei ya, mau memberikan kita yel-yel. Silahkan ke depan Mei. Yang lain boleh ngikutin ya, nanti sesuai instruksi dari Mei. Kita lihat ya, biar semangat ya, sok bangga. Halo everyone. Nah, sebelum kita ke materi dan mengingat materi yang lalu, Ibu minta satu orang untuk membacakan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mau membaca? Boleh Putra, silakan. Yang kencang ya suaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayangi yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh Zat yang ada di langit. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4941 sama hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1924. Siapa yang mau memberi pendapat tentang bunyi dari hadis ini? Mencintai dan menghargai lingkungan, kayak gak merusak tanaman sama menghargai hewan dan binatang. Sehingga kalau kita menghargai lingkungan maka Jadi ketika kita melindungi dan menyayangi alam semesta seperti makhluk hidup yang ada di bumi seperti tumbuhan maupun hewan ataupun sesama manusia, kita juga akan disayangi oleh Tuhan Yang Maha Esa. iya, terima kasih ya Adi dan Fauzia. Tepuk tangan buat semuanya. Minggu lalu sudah belajar tentang ancaman kepunahan penyu ya. Kita mempelajari ini di bab yang sebelumnya ya, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Kalian sudah membuat video apa untuk TikTok ya? Iya. Apa namanya yang didubbing ya? Nah, ini tentang ini. Kemudian juga kita sudah belajar di pertemuan kemarin tentang macam-macam pencemaran ya. Ada pencemaran apa saja? Ada berapa jenis pencemaran? Udara, air. Nah, Dwi Putra, coba yang kencang. Pencemaran gitu. Pencemaran terjadi di area udara, air maupun tanah. Ya, jenis-jenis pencemaran ya. Pencemaran udara, air, dan tanah. Tuh ya. Nah, kalau yang ini nih kira-kira yang ancaman kepunahan penyu itu masuknya ke yang mana? Disebabkan oleh pencemaran. Kalau menurut kamu terkait dengan kepedulian masyarakat atau tidak? Iya. Ya. Bagaimana coba ceritakan? Jadi ketika masyarakat tidak menjaga lingkungan di laut, laut akan tercemar sehingga penyu-penyu ataupun hewan yang ada di laut akan terganggu. Betul. Ya, yang kalian waktu itu lihat videonya penyunya kena plastik, ya, ininya terjerat lehernya, lalu badannya terjerat. Nah, sementara di daerah kita itu ada laut apa pantai apa namanya yang ada penyunya? Pangbahan. Pernah pergi ke penangkaran penyu? Nah. Buku paketnya mana? Oke,
informasi tentang keterkaitan perilaku manusia dengan keberlangsungan ekosistem. Setelah melakukan diskusi, kemudian nanti kalian akan menganalisis grafik organizer. Contoh salah satunya adalah kurva killing. Contohnya membuat poster digital. Contohnya membuat poster digital tentang apa? Tentang populasi penyu, mengajak melestarikan. Mengajak melestarikan populasi penyu. Apa modulnya? Ibu kasih 1 menit, diskusikan dengan kelompoknya. Ini gambar tentang apa sih? Oke, kelompok 3 silakan jawab. Efek rumah kaca dan mengurangi pemanasan global. Oke, bagaimana? Yang lain mau menambahkan? Tidak setuju atau setuju? Efek Gambar ini, jadi gambar ini yang kenceng dong. Gambar ini menjelaskan atau Jadi gambar memberikan ini informasi. menjelaskan tentang efek rumah kaca dan pemanasan global. Nah, seperti satu. Jadi menurut saya gambar ini menjelaskan tentang hal-hal yang dapat membuat efek rumah kaca menipis dan terjadinya pemanasan global. Seperti penggunaan pupuk kimia, pembakaran jerami, kotoran sapi, dan hutan gundul tidak menyerap CO2 kayak mengurangi oksigen. Tidak bisa menghasilkan oksigen ya. Jadi Bu, setiap tahunnya ada peningkatan gas karbon. Dari tahun 1960 cuman ada 320 doang. Melonjak tahun 2010 sampai 400. Jelaskan gambar yang ada video yang ada di poster tersebut. Para ilmuwan mengingatkan tren pemanasan global yang diamati sejak pertengahan abad 20, berarti sekitar tahun 2000. Sampai nomor 2 udah dijawab ya. Nah, kita lanjut ya. Silahkan masukkan ke depan. Di sini kita menggunakan laboratorium virtual ya. Efek rumah kaca. Izin bertanya, apa yang menyebabkan berkurangnya penyu, khususnya penyu betina apa penyu jantan? Soalnya kan pemanasan global yang menyebabkan pasir menjadi panas. Oke, Jadi yang pertanyaannya Adi masih bingung ya? Yang berkurang itu penyu jantan atau penyu betina? Oke. Gender penyu itu kan ditentukan oleh suhu pasir. Nah, yang ketika si suhu pasirnya panas, yang terakhir itu penyu betina. Jadi ketika pemanasan global pasti yang jantan yang berkurang itu, yang betina yang semakin banyak. Ya, ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan dari Fauzia, betul ya? Kuncinya mah murah. Kenapa?
Tidak bisa memperbanyak keturunan. Betul, tidak bisa memperbanyak keturunan, tidak bisa kawin, jomblo dia. Ya, di mana jodohku kata si penyu betina. Ketemu ke sini betina, ketemu ke sana betina ya. Tidak mendapatkan jantan. Iya jantan. Kalau hanya ada penyu betina, tidak ada penyu jantan, bisa kawin nggak? Enggak. Bisa menghasilkan keturunan tidak? Tidak. Ya, oke ya, terjelang desain yang sudah mereka buat. Ketika kelompok yang tampil ke depan, nah maka ibu akan memberikan penilaian ya di sini. Yang ibu nilai diantaranya adalah isi dari presentasinya ya, materinya, kemudian kemampuan mempresentasikan, dan juga bagaimana kalian memahami makna dari media yang kalian buat. Jelas ya? Nah, jadi sambil ibu nilai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kali ini yaitu ternyata keberlangsungan hidup hewan, khususnya hewan penyu, sangat bergantung pada cuaca. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk melindungi dan menjaga alam sekitar. Ya, cuaca yang dimaksud di sini adanya pemanasan Global. Ya, baik, satu lagi. Pemanasan global menyebabkan rusaknya ekosistem tempat penyu hijau berada. Maka di saat misalkan penyu hijau mencari makanan, di sekitar lingkungan buat mencari makanannya ada sampah, jadi rusaknya gara-gara sampah. Bisa ya. Bagaimana sekarang ibu ingin menanyakan beberapa pertanyaan di sini ya tentang refleksi pembelajaran. Yang pertama, kendala apa yang kalian rasakan? Ibu pengen tanya sama kelompok 4 deh. Apa kesulitannya kelompok 4? Kesulitan Dalam membuat posternya, berarti dari segi penggunaan aplikasi ya. ini Bu, aplikasi Canva. Oke, ya jadi untuk mempermudah harus belajar yang pelajaran. Terakhir nih, pemahaman apa yang didapatkan dari pelajaran hari ini? Coba kelompok 3 lagi. Mencegah pemanasan global. Mencegah pemanasan global. Untuk menyelamatkan penyu maka kita harus menghentikan kondisi pemanasan global. Baik, oke kalau begitu ya. Nah ini ibu akan sampaikan materi untuk minggu depan. Neng tolong Neng. Nah untuk minggu depan ya nanti seperti biasa setelah ini kalian masuk link yang sudah ibu bagikan di WA untuk menilai teman kalian masing-masing yang sekelompok ya. Lalu yang kedua tadi sudah dijawab kesulitan dan sebagainya. Dan untuk minggu depan kalian untuk mengumpulkan yang tadi sudah dapat dipahami dengan jelas. Bisa. Kalau begitu terima kasih banyak untuk hari ini. Sekali lagi ya seperti yang tadi kata Mei, bagaimana Mei? Selamat pagi ya. Gimana?